Halo, shalom saudara yang dikasihi Tuhan, senang kembali berjumpa dengan saudara. Saya Henry Indrawan selalu membagikan renungan firman Tuhan, karena memang firman Tuhan itulah yang menguatkan iman kita. Dan saya mau menyapa saudara di dalam kasih Kristus dan damai sejahtera untuk setiap kita yang percaya di dalam nama Tuhan. Tahukah saudara bahwa dunia ini sedang mengalami goncangan yang besar karena COVID-19, sehingga orang-orang yang di dunia ini kehilangan pengharapan, dan juga saya pun merasakan itu semua. Mengapa? Karena seolah-olah perekonomian pun menjadi runtuh, tidak ada pengharapan lagi, dan banyak orang-orang kehilangan pengharapan, kehilangan yang namanya arah tujuan hidup. Tapi saya mau ingatkan kembali, dikatakan di mana kita akan membaca ayat ini, berbahagialah engkau yang jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan atau ujian, karena kita sedang diproses Tuhan, dan kemuliaan Tuhan dan pertolongan Tuhan akan nyata atas hidup kita. Ini yang saya mau bagikan, temanya adalah tenang, ujian hidup, ada hikmat Tuhan. Jadi hidup ini seperti GPS, di mana GPS dunia sedang terjadi error karena badai hidup, sehingga tidak ada lagi yang namanya kekuatan untuk berjuang hidup. Tapi GPS kita adalah doa, GPS kita adalah firman Tuhan, dan GPS kita adalah hubungan yang melekat dengan Tuhan. Jadi pastikan GPS kita selalu aktif dan berjalan dengan baik. Sebelumnya, untuk kita merenungkan firman dan mendengarkan firman, mari terlebih dahulu kita bersama berdoa. Terima kasih ya Roh Kudus, kami datang kembali kepadamu. Engkaulah pengharapan kami, engkaulah GPS kami yang hidup, yang aktif. Apapun pergumulan kami, persoalan hidup kami, tekanan hidup kami tahu bahwa tangan Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar, tidak terjangkau dengan apapun kekuatan manusia. Saat ini kami berserah penuh padamu dalam nama Yesus. Roh Kudus, berikan kekuatan, hikmat untuk menjalani hidup ini. Haleluya, amin. Mari saudara kita buka firman Tuhan di dalam kitab Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai yang ke-8. Iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi saudara, perikop ini mengingatkan, yaitu di mana Yakobus, hamba Allah, dengan 12 suku perantauan, mereka pun mengalami ujian hidup. Karena selama kita ada di dunia ini, kita tetap diproses mengalami ujian hidup. Jadi jangan menjadi lemah, karena kita sedang diproses oleh Tuhan. Ada maksud Tuhan yang terbaik, karena rancangan Tuhan itu indah atas kita. Dikatakan tadi ayat ini, berbahagialah orang yang jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat ini sangat berhubungan dengan ayat yang ke-12, pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan itu menunjukkan ujian hidup, proses hidup. Jadi tidak ada yang instan. Kita diproses Tuhan, diuji Tuhan dengan maksud apa? Supaya iman kita kokoh,
kita bergantung pada Tuhan dan kita sanggup melewati apapun badai kehidupan ini. Kita punya kualitas ilahi yang dunia tidak miliki. Jadi saudara bersyukur, berbahagia, masih ada Tuhan yang selalu menolong hidup kita. Jadi saya juga mau ingatkan kembali, ada dua hal mengenai, yang pertama adalah ujian. Ujian itu berasal atau diizinkan oleh Tuhan supaya iman kita punya kualitas, supaya kita naik level dan kita melihat kemuliaan Tuhan. Sedangkan pencobaan itu datangnya dari iblis atau setan, atau keinginan daging, keinginan nafsu dosa, sehingga membuahkan maut atau menghasilkan maut, dan ujung-ujungnya pasti jiwa kita, hidup kita binasa ke dalam neraka yang kekal. Memang tawaran dosa itu enak sekali sehingga membutakan banyak orang, dan tentu kita tidak ada kemampuan untuk keluar dari situ, hanya oleh lewat Tuhan Yesus saja. Beriman padanya, maka Dia sanggup melepaskan segala belenggu dosa manusia. Jadi saudara, jangan salah dalam pemahaman kita bahwa ujian diizinkan Tuhan supaya kita semakin naik level, punya kualitas iman. Tapi pencobaan itu datangnya dari iblis, dari setan, sehingga orang kehilangan harapan, kehilangan arah tujuan hidup. Dan berarti kita diingatkan lagi bahwa lewat proses ujian supaya kita menghasilkan buah yang matang, yang utuh, yang sempurna, tak kekurangan satu apapun. Ini menunjukkan bahwa ada tujuan ilahi, tujuan Tuhan atas hidup kita yang percaya, sehingga kita mengalami kasih Tuhan dan orang lain pun mengalami ada Kristus dalam hidup kita. Kita jadi berkat buat orang lain. Jadi saudaraku, bersyukur selalu bahwa ujian selalu mendatangkan kemuliaan Tuhan. Jadi betapa pentingnya di mana krisis hidup ini, bahkan di mana juga tak tahu, tak tentu arah tujuan hidup, yang membuat tidak ada jawaban, seolah-olah tidak ada jalan yang pasti, tidak ada pertolongan yang pasti. Tetapi saya mau ingatkan, stop sejenak, hati dan pikiran kita tetap datang kepada Tuhan. Jangan selalu dalam hidup ketakutan mengeluh, tetapi ayo datang kepada Tuhan. Karena tadi kita baca dalam perikopnya, yaitu di setiap ujian hidup selalu ada hikmat Tuhan. Jadi hikmat Allah atau Roh Kudus diberikan dan diterima oleh, yang pertama saya pelajari, orang yang meminta dengan iman dan sikap hati yang tulus, yang murni. Mintalah dengan iman. Saudara punya tangan rapi, sekarang praktekkan sekarang juga. Tuhan Yesus, beri hikmat buat saya. Saya sudah buntu, saya sudah tidak tahu arah tujuan, saya sudah melakukan banyak hal, tapi kami percaya dengan tangan-Mu sendiri. Engkau berikan hikmat padaku. Dalam nama Yesus, Roh Kudus, tolong aku. Haleluya. Amin. Betapa mudahnya, karena Tuhan bilang, Tuhan memberikan kepada orang yang murah hati. Dia tidak membangkit-bangkit, artinya dia tidak perlu minta syarat seperti berhala, kamu harus ini, kamu harus itu. Tuhan cukup hatimu saja yang tulus, yang murni, dan Tuhan akan memberikan. Ini kan tujuannya buat kemuliaan Tuhan. Masa kan Tuhan tidak berikan? Tuhan pasti berikan untuk setiap kita. Dan saudara yang kasih Tuhan, jadi saudara, itu yang pertama. Dan yang kedua, hikmat Allah diberikan atau Roh Kudus memberikan hikmatnya, dan kita menerimanya oleh orang yang hatinya tidak bimbang. Tadi janganlah engkau bimbang. Ayat tersebut mengatakan jangan engkau bimbang. Kalau engkau bimbang seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari.
Jadi jangan mengira kita dapat sesuatu dari Tuhan, karena orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi maksud Tuhan, jangan bimbang. Kalau engkau bimbang, datang lagi kepada Roh Kudus. Tolong saya berikan ketenangan, berikan pengharapan dalam hidupku, supaya aku tidak bimbang. Aku yakin percaya imanku, apa yang aku perbuat, yaitu Tuhan melakukan perkara yang besar. Dan saudara, kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, cukup itu saja. Jangan percaya dengan yang lain lagi. Jangan percaya dengan yang tidak ada kepastian. Jangan ikut-ikut oleh orang-orang dunia di mana mereka cari pengharapan mungkin dengan kuasa kegelapan, mencari pesugihan, mencari dukun, mencari peramal nasib dan lain-lainnya. Itu adalah kekejian bagi Tuhan. Jangan ambil bagian itu. Tetapi biarlah kita minta hikmat Tuhan. Maka hikmat Tuhanlah yang memberikan kita solusi dalam hidup ini. Jadi berserah penuh pada Tuhan apapun yang kita lakukan, aktivitas kita di mana Tuhan percayakan kita. Jadi percaya saja kalau kita sudah sembah Tuhan, kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, masa Tuhan tidak menyelamatkan kita? Saya yakin Tuhan menyelamatkan kita. Jadi apapun yang tertutup, cara atau pintu yang sudah tertutup, saya percaya Roh Kudus yang memberikan kita hikmat sehingga pintu itu terbuka kembali. Itu saja yang saya bagikan. Biarlah kedua poin ini menjadi berkat untuk kita semua. Dan percayalah, kalau kita meminta hikmat Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepada kita. Artinya hikmat itu melampaui dari segala logika kemampuan manusia. Jadi hikmat Allah sanggup melakukan apa yang tidak mungkin bagi manusia. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Dan jangan lupa bagikan kepada siapapun mereka. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya.